Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengusaha toko, saya Bagus Permadi. Saya adalah praktisi dan konsultan minimarket. Sampai saat ini pun saya mengelola beberapa minimarket. Dan saya hadir di sini untuk membantu menjawab pertanyaan Anda seputar toko Anda. Pada kali ini teman-teman, kita akan berbicara mengenai bagaimana mendirikan toko kelontong. Apa aja yang dibutuhkan. Ya, jadi materi yang kita bahas sekarang adalah yang pertama adalah lokasi, peralatan dan perlengkapan tokonya. Yang ketiga adalah barang dagangan. Yang terakhir adalah pengelolaannya. Kita akan mulai dari materi yang pertama adalah pemilihan lokasi. Berbicara mengenai lokasi usaha, sebenarnya kita membahas mengenai indikator-indikator pembentuknya. Ini adalah indikator yang umum biasa digunakan dalam dunia retail. Kombinasi yang tepat dari potensi, titik, dan budget inilah yang menentukan apakah lokasi tersebut cocok untuk usaha Anda. Jadi yang dimaksud potensi lokasi adalah estimasi jumlah dan kemampuan belanja konsumen dalam radius tertentu dari suatu wilayah. Nah, kemudian selanjutnya Anda bisa mulai menentukan parameter-parameter detailnya dari setiap indikator tersebut. Misalnya jika berbicara mengenai kepadatan penduduk, standar yang digunakan untuk minimarket itu adalah sekitar 1.500 kakak dalam radius 1 km. Kemudian juga lebih baik jika terdapat fasilitas penunjang seperti ATM, rumah sakit, bank, halte, zebra cross, dan lainnya. Kemudian jika berbicara mengenai lokasi, juga harus berbicara mengenai identifikasi kompetitor, di mana sangat penting untuk kita mengetahui kompetitor kita. Semakin banyak kompetitor menunjukkan bahwa potensi di daerah tersebut juga baik. Kemudian yang dimaksud dengan titik lokasi, jadi berbeda dengan tadi jika kita sebut tadi potensi, yang ini adalah titik. Titik lokasi adalah tempat toko atau usaha Anda akan didirikan. Salah satu parameternya adalah visibilitas. Apakah dapat terlihat dari jarak 50 meter, 100 meter, 200 meter. Juga Anda harus memperhitungkan bagaimana akses menuju toko Anda, seperti berapa lebar jalannya, apakah jalannya dua arah, dilewati angkutan umum, apakah berada di posisi orang berangkat atau orang pulang kerja, kondisi jalannya rusak atau tidak, sering macet atau tidak. Itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan, karena sangat penting untuk kita memperhatikan hal itu. Dan juga yang tidak kalah penting kalau kita ngomong adalah ukuran dan bentuk ruang usaha itu sendiri. Anda harus memperhitungkan tampilan eksterior dan interiornya, kemampuan dalam menampung parkir konsumen, layout belanja dan konsumennya. Nah, ukuran dan bentuk ruang usaha ini sendiri erat kaitannya dengan budget Anda. Jadi, jika Anda ingin tahu standar yang digunakan untuk minimarket modern, biasanya itu adalah minimal lebar rukonya minimal 10 meter. Jika di bawah itu mereka tidak akan mau untuk buka toko di situ. Nah, ini adalah indikator terakhir yang paling penting kalau kita ngomong adalah budget. Budget adalah dana yang Anda siapkan untuk menyiapkan tempat usaha di sini. Biasanya Anda harus menyiapkan dana untuk sewa dan renovasi meskipun hanya sekedar pengecatan ulang. Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah memiliki lokasi usaha sebelumnya pun tetap perlu untuk melakukan survei lokasi ini untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan lokasi usaha Anda. Yang kemudian Anda dapat menentukan untuk strategi minimalisasi kelemahan lokasi tersebut dan maksimalkan keunggulannya. Nah, jika dilihat pada tabel, normalnya Bapak dan Ibu dalam mencari lokasi usaha, Anda akan menemukan banyak sekali lokasi dengan berbagai kombinasi yang jika disummarikan akan berbentuk seperti dalam tabel ini, yaitu tidak layak, tidak maksimal, dan prime. Yang pasti lokasi yang sesuai kriteria Anda, yaitu potensinya baik, titik lokasinya baik, mencukup dengan budget Anda, akan sangat-sangat sedikit. Itulah sebabnya kenapa harus dicari ya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil survei dari survei yang tadi, kita perlu mengkombinasikan berbagai indikator hasil survei tersebut
untuk dituangkan dalam rencana bisnis. Seperti yang Bapak lihat di tabel di bawah ini adalah kita akan membuat rencana bisnis atau bisnis plan sehingga dapat diketahui perkiraan berapa sih keuntungan tokonya per bulan. Kemudian kita akan bandingkan dengan estimasi biaya operasional bulanannya, seperti berapa sih kalau kita sewa tempat, ya berarti berapa sih sewanya. Kalau kita rekrut karyawan berarti kita masukkan gajinya, kita masukkan biaya listrik, dan kita masukkan biaya-biaya operasional seluruhnya di dalam toko. Kemudian kita akan bandingkan, jika ternyata masih untung berarti lokasi tersebut dikatakan layak bagi usaha Anda. Jadi kesimpulan dari pemilihan lokasi ini adalah jika semua indikator yang menunjukkan lokasi-lokasi tersebut baik, maka lokasi tersebut dapat dikatakan strategis.